Kali ini saya akan membahas tentang hasil ramalan dan mengenai situasi kondisi yang Anda alami sekarang ya. Saat ini yang Anda alami itu apakah sedang mengalami kemujuran, kemudahan, kesuksesan ataupun kelancaran hidup ataupun memang sedang Anda mengalami kesulitan ya. Nah, jadi di sini banyak orang pasti sedang mengalami kesulitan. Bagaimana pasti kan kesulitannya pasti ada berbagai bidang ya, berbagai tingkat-tingkatan dan berbagai segi lah ya. Jadi kesulitannya itu yang dihadapi seseorang itu ya, untuk teman-teman subscriber itu pasti ada banyak kendala, banyak ada sesuatu hal yang sangat susah untuk digapai, sangat susah untuk dicapai ya. Jadi sehingga suatu masalah itu susah untuk diselesaikan ataupun masih dijadikan beban ya di kandung badan gitu ya. Nah, jadi di sini ya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana situasi kondisi yang Anda alami ini sampai saat ini Anda mengalami kesulitan. Apakah ada jalan keluarnya? Apakah bisa bertemu dengan dewa penolong atau tidak ya? Jadi di sini nanti kita akan membahas satu persatu. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, teman-teman subscriber, senang kembali ya. Saya Evan Jaya hadir di sini untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbarunya seperti biasanya ya. Nah, jadi di sini saya akan mengisi waktu untuk membuat suatu video ya, untuk bacaan kartu ya, yang pastinya bukan personal reading tapi secara meluas dan secara umum ya. Nah, teman-teman di sini hasil ramalan ini ya saya akan katakan dulu seperti awalnya. Ya, ramalan ini hanya sebagai ramalan, tidak bersifat personal reading, dan ya mohon maaf jika memang Anda nonton tidak resonate, ya mohon maaf ya, karena memang saya tidak mengambil uh, suatu getaran ya, gambaran dari Anda semua. Ya mungkin ada beberapa hanya ada 3 kartu lah yang bisa saya lihat ya. Nah, jadi di sini ya mudah-mudahan saya doakan supaya saya bisa mengambil aura Anda yang terbaik dan saya bisa membacakan kartu Anda lewat kartu remi ini ya, membacakan gambaran dan aura Anda. Nah, jadi di sini hasil ramalan ini mengenai bagaimana situasi kondisi Anda alami ini, apakah mendapatkan kesulitan sampai saat ini, apakah memang mendapatkan suatu jalan keluar atau tidak, dan apakah bisa mendapatkan atau bertemu dengan dihampiri adanya dewa penolong ya buat Anda semuanya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada 3 kartu. Di sini saya akan memulai dari kartu kiri. Di sini kartu pertama yaitu kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, terus yang ketiga kucing warna putih. Nah, jadi di sini teman-teman 3 kartu ini Anda bisa cari ataupun bisa benar-benar relax ya. Lalu berpikir panjang ataupun ya secara santai memilihkan salah satu 3 kartu Anda ya, ataupun sesuai dengan naluri Anda dan sesuai dengan aura Anda. Apakah yang mana terbaik, yang kucing orange, kucing hitam, kucing putih. Nah, jadi di sini 3 kartu ini bisa membuat Anda sebuah mudah-mudahan membawa suatu kelancaran dan sebuah kebaikan ya. Akhirnya ya bisa bertemu dengan dewa penolong. Nah, teman-teman di sini saya akan memberikan waktu Anda 5 detik dari sekarang ya. Jika memang 5 waktu dari sekarang itu kurang ya untuk bisa memberikan waktu untuk memilih kartu, Anda bisa menjadi sendiri ataupun mempause video ini supaya Anda bisa benar-benar matang dan mandiri memilih mana yang terbaik dari ketiga kartu ini ya. Oke, jadi ini teman-teman, 3 kartu ini saya akan menghitung 5 detik ya, waktunya 5 detik dari sekarang. Setelah itu saya akan memberikan suatu kata lonceng ya, bunyi lonceng itu supaya untuk memulai suatu hasil ramalan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai kartu dari kartu pertama yaitu kucing warna orange ditandai dengan lonceng berbunyi.
Baik teman-teman, di sini saya akan membuka dulu dari sebelah kiri kartu pertama ya, yaitu kucing warna orange. Saya akan membagikan kartu Anda tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, oke teman-teman, di sini yang tadi kartu pertama yaitu kucing warna orange ya. Ini kartu pertama. Nah, ya, kucing warna orange. Di sini saya akan membuka lagi dulu 3 kartu yang di tengah ya. 3 kartu itu yang di tengah itu saya akan kembali memberikan kasih tahu ya untuk situasi dan kondisi yang Anda alami ini bisa mendapatkan suatu kesulitan, apakah ada jalan keluar dan apakah bisa dihampiri didatangi oleh dewa penolong ya. Oke, di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu cahaya titik terang ya. Di sini dari tahap awal dan di tahap akhir. Baru kali ini saya mendapatkan suatu hasil ramalan kartu ini seperti ini ya. Tapi di sini ada suatu hasil yang baik ya. Ada cahaya titik terang dan cahaya titik terang. Tapi di sini ada tanda kata kecewa, gelisah dan sedih di sini. Di sini ada suatu kata emosional yang nggak bagus ya. Di sini ada suatu kata-kata yang tidak menggembirakan hati. Kenapa seperti itu ya? Coba saya akan membuka lagi kartu yang paling atas. Di sini 2 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata tujuan yang bagus ya. Nah, ada tujuan dan rencana, di sini ada rasa semangat, ada perhatian yang cukup tinggi di sini. Ya, di sini untuk suatu cahaya titik terang. Coba di sini saya akan buka lagi dulu, ini di kartu yang paling bawah. Oke, di sini, tapi di sini ada 2 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang tidak baik di sini, ada titik gelap. Nah, jadi di sini ada suatu jalan yang tidak baik ya. Di sini ditutupi, dikasih gelap ataupun dihalangi oleh seorang pria. Di sini berkulit hitam, rambutnya ikal. Nah, bisa kurus tinggi langsing, bisa juga badannya berisi. Tapi di sini ada kata gelap ya di sini ya, nggak bagus sekali. Nah, di sini ya ada kata kecewanya, mungkin di sini ada suatu hal yang tidak baik sekali ya di sini ya. Ini adalah orang yang selalu menutupi Anda. Di sini saya akan buka lagi kartu sebelahnya. Ini adalah kartu di sebelah kiri ya. Di sini kartu sebelah kiri ini mendapatkan bahwa ada suatu kejengkelan ya, kesabaran ya. Di sini lama menunggu ya. Di sini ada suatu kata tidak mendapatkan suatu penghasilan dan selalu mendapatkan kerugian. Dan sini banyak pengorbanan ya. Di sini banyak amarah, banyak emosional. Di sini ada kata yakin tapi tidak mendapatkan suatu keuntungan yang baik. Nah, dari sini ya bisa di sini kalau saya lihat di sini ada suatu kesulitan yang bisa Anda dapatkan ya, banyak suatu hal yang baik, titik terang, tapi kok sangat susah untuk bisa dapatkan hal yang baik ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada seorang pria ya yang ingin menghalang-halangi Anda ya. Jadi sifat yang baik dari cahaya titik terang, jadi agak susah untuk mendapatkan hal yang baik. Jadi di sini hal yang positif, suatu uang rezeki susah Anda gapai ya. Coba di sini saya akan buka lagi yang di sebelah kanan kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ya, untuk kartu yang di sebelah kanan banyak kata janji, banyak halangan, tapi banyak kesabaran di sini. Nah, di sini banyak halangan juga di sini. Nah, ini mereka berdua banyak halangannya di sini. Yang satu berkulit sawo matang, yang satunya lagi berkulit putih. Nah, jadi di sini berkulit sawo matang, rambutnya panjang juga bisa rambutnya bergelombang ya. Juga di sini rambutnya lurus ya, berkulit putih di sini. Kalau saya lihat di sini ya, ini adalah suatu banyak halangan dari orang ini. Ya, di sini ada banyak orang yang menghalangi. Juga di sini kalau saya lihat di sini ada satu kartu ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah suatu hal yang tidak baik dan ini juga ada suatu hal yang bermaksud ingin menghalangi juga Anda. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ketiga kartunya ini ya hampir-hampir sama, hampir-hampir imbang ya. Jadi apapun yang bisa Anda dapatkan ya kadang sangat susah untuk menggapai suatu hal yang baik. Jadi di sini ini kalau saya lihat di sini ketimbang mereka sepasang ini adalah orang yang sangat baik, yang tidak bagus sekali. Ini jika Anda bertemu dengan orang ini yang berkulit hitam, ya rambutnya ikal, ini harus hati-hati, jangan semua jurus ataupun kemampuan ataupun yang rahasia lah ya, yang mengenai dari diri Anda sendiri yang mungkin jangan terlalu
agresif ya, memberitahukan segala sesuatunya tentang perusahaan ataupun rencana tujuan. Karena di sini ini adalah orang yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan ataupun berpuas diri. Jadi di sini satu kartu ini mengatakan bahwa ya Anda itu jika bertemu orang ini Anda harus banyak bersabar dan harus lebih banyak menahan nafsu lah ya untuk memberitahukan sesuatu. Kalau bisa menahan emosi dalam berbicara, menahan emosi dalam bertutur kata, menahan emosi juga dalam uh, memberikan sesuatu hal yang tidak seharusnya Anda kasih tahu. Nah, jadi di sini ini dua kartu ini adalah orang sepasang berkulit sawo matang dan berkulit putih. Ini misalnya ini adalah orang yang memang suka banyak halangannya. Ya, ini sih memang bukannya bermaksud ingin menghalang-halangi, karena sepasang ini ya seharusnya sudah mendapatkan suatu hal yang baik, tapi ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang dari mereka sendiri juga banyak mengalami suatu halangan gitu. Nah, jadi di sini Anda belum bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Di sini ya banyak halangannya ya, banyak bersabarlah di sini ya. Kalau saya lihat di sini, nah ini di sini ditambah lagi tadi 3 kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu kata janji, tapi di sini banyak halangannya. Hanya bisa Anda menunggu, menunggu dan menunggu. Di sini banyak kesulitannya di sini ya. Di sini ya mungkin di sini kalau saya lihat di sini mereka mungkin kekurangan modal usaha. Ya, ini juga mungkin, ataupun mungkin juga ada sesuatu hal yang banyak kendala, mungkin dalam suatu perencanaan, dalam suatu tujuan, mungkin di sini, mungkin juga mungkin ada, kalau saya lihat di sini mungkin berjarak jauhan ya, untuk melakukan suatu rencana tujuan itu mungkin satu emosi, terus yang kedua ada suatu rasa tidak berpuas diri, maunya marah-marah gitu ya. Jadi di sini kan tadi ada katakan ada suatu kata amarah di situ ya. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa dikerjakan ya. Cuma karena sepasang ini adalah sesuatu orang yang selalu suka menunda-nunda waktu. Jadi akhirnya apapun yang baik susah untuk didapatkan. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari secara gambaran sih tidak mendapatkan suatu kesulitan. Hanya saja jika sepasang ini, perempuan dan laki-laki ini benar-benar ingin memberikan suatu dukungan, memberikan suatu jalan terbuka untuk bisa jalan suatu rencana tujuan, ya seharusnya sih nggak terlalu susah ya untuk menjalaninya. Hanya saja untuk mendapatkan suatu dukungan dan memberikan suatu rencana lah, suatu jalan terbuka supaya bisa dilewati ya. Jalan baiknya gimana gitu. Jadi di sini teman-teman yang memilih kartu dengan simbol kucing warna orange, ini saya mengatakan bahwa Anda mengalami banyak kesulitan, Anda banyak mengalami halangan, banyak hambatan dan ujian, ya, banyak cobaan, banyak orang yang ingin mencoba-cobai Anda, banyak ingin menghalang-halangi Anda, ya, sehingga banyak sesuatu hal yang mengecewakan sekali, ya. Tapi sebenarnya sih semua Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, di sini tahap awal yang baik, tahap akhir yang baik juga bagus. Di sini ada suatu harapan yang baik. Tapi di sini ada kata kecewa di sini seperti yang saya katakan tadi. Tujuan dengan kata semangat yang tinggi, perhatian untuk suatu rencana. Tapi di satu sisi bertemu dengan orang yang ya biasanya kita kan ibaratnya kita pengen mencari sesuatu untuk bisa diajak berkabung ataupun berajak bekerja sama ya. Tapi di balik sesuatu itu kita salah mengajak sesuatu orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing lah ini ya. Ini kalau saya lihat sih kebanyakan kita salah lah memberi suatu jawaban ataupun suatu penjelasan. Jadi akhirnya ini malah berbalik arah untuk menghalangi kita. Dari satu sisi, di sini itu banyak suatu harapan yang baik, tapi di sini semuanya hanya bisa menunggu, menunggu dan menunggu. Jadi tidak ada kata hasil. Nah, jadi di sini ya suatu hasil ada kata janji, tapi di semuanya hanya menunggu, menunggu dan menunda waktu. Nah, secara gambaran meluas ini mengatakan bahwa
ada sesuatu hal yang sebenarnya dewa penolong ada di depan mata kita. Tapi dewa penolong itu berubah menjadi sesuatu hal yang orang tidak diinginkan gitu ya. Mula-mulanya baik, tapi kok bawaannya jadi tidak bagus gitu. Kan karena kan kita sendiri, kalau kita ingin memulai suatu percakapan, ingin memulai suatu kata kerjasama, ingin memulai suatu kata hubungan yang baik, pasti kan kita harus dimulai dengan kata apa? Rasa keharmonisan, tidak ada rasa kesombongan, saling memanggil gitu ya, saling mungkin ya saling bertatap muka ataupun saling bertutur kata. Jadi ya pasti biasanya kan kita ajak kerjasama itu kan pasti dengan makan minum gitu ya. Baru kita ngomong-ngomong dari basa-basi, baru kita ngomongnya ke tahap perencanaan bisnis gitu ya. Nah jadi ya kalau saya lihat di sini ya jangan sampai kita bertutur kata tuh ujung-ujungnya kita sampai menghina ataupun kita memuji orang lain, membanding-bandingkan orang lain ataupun kita ngomongin yang mungkin dan tak semestinya lagi ya, sehingga kita ngomongin ke orang itu sehingga orang itu berpikir kenapa sih orangnya begini ya. Ujung-ujungnya kita bermaksud ingin mengajak gabung tapi kok sifatnya begini ya, sukanya mencela, sukanya mengejek, menghina, ataupun membanding-bandingkan, ataupun selalu menilai gitu ya. Jadi di sini ya kalau gambaran saya mengatakan bahwa basa-basi itu jangan terlalu jauh. Basa-basi itu jangan terlalu membawa-bawa pihak orang ketiga, 4, 5, bahkan seterusnya. Ataupun membanding-bandingkan yang lain, ataupun perusahaan yang lain. Jadi di sini ya kita cukup tahu saja ya. Kalau bisa kita ngomongnya orang, misalnya si A, misalnya si B, misalnya si C gitu aja sih. Kita kalau ngomong itu kita nggak usah terlalu ngomong ya beginilah, begini gitu. Jadi kadang kan orang itu bisa sensi ya, memang sih ya orang itu memang tidak ada hubungannya dengan orang itu ya mungkin orang tuh bisa sensi dengan ucapan kita gitu loh. Kenapa sih ini datang jauh-jauh kita mau ngajak kerjasama tapi kok ujung-ujungnya kita orang ini kok sepertinya tidak punya kata uh, menilai orang dengan baik gitu ya. Jadi di sini ya kita basa-basinya itu jangan terlalu jauh dan jangan terlalu banyak neko-neko ataupun menilai-nilai membanding-bandingkan orang lain gitu. Sehingga di sini ya mungkin ya satu mulut itu kan pasti bisa ngomongnya ke yang lain-lain ya. Satu mulut bisa ke 5 mulut bisa sampai ke 10 mulut misalnya begitu ya. Nah, jadi di sini akhirnya kita kenal lah ke orang itu, akhirnya orang itu kenal juga sama orang ini. Jadi kita ngomong sana ngomong sini akhirnya terbengkalai. Tujuan rencana akhirnya semua tidak dapat terbuat dengan baik. Jadi di sini ya kata kerja sama itu satu, paling utama basa-basinya jangan terlalu jauh. Terus yang kedua, ingat jangan menghina, jangan menilai, dan jangan membanding-bandingkan. Ya. Terus yang ketiga, basa-basinya nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu ngomong panjang lebar, tapi langsung aja to the point ke bisnis. Tapi ya kita pasti ngomongnya terlalu basa-basi ataupun ya bercandaan lah gitu ya, bercandaan tuh tapi ya maksudnya jangan kita bisa sebagai manusia kita bisa memilih lah ya suatu akal budi pikiran yang sehat gitu ya. Jadi mana yang boleh diajak bercanda, mana juga yang boleh diajak ngomong yang mungkin semestinya yang sewajarnya gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini seharusnya sih memang dewa penolong ada datang ya. Sebenarnya itu dewa penolong sudah datang, cuman dari diri kita sendiri yang mengacaukan itu semua ya. Bisa dibilang kita tuh sebagai manusia itu kurang adanya syukur, kurang adanya bersyukur dan kurang adanya ngomongnya itu ya kita mungkin kurang bisa menjaga hati dan pikiran apalagi mulut ucapan ya. Sehingga ya udah hal yang baik datang di depan mata kita tapi kita sendirilah yang menghancurkan itu semua dari mulut dan ucapan kita. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya semua kartu ini mengatakan bahwa dewa penolong ada, rencana yang baik ada. Tapi satu, ada orang ini ya bertemu dengan orang ini, kita jangan sampai salah untuk mengajak kerjasama dengan orang ini yang berambut ikal, rambutnya kulitnya hitam ya. Terus juga Anda kalau bisa minta maaf lah dengan orang sepasang ini jika sudah mengajak kata kerjasama ya. Terus juga di sini ya kalau ingin mengajak kata kerjasama ya Anda harus benar-benar ya lebih konsen lah dalam menjalankan sesuatu. Karena di sini kan kita selalu merasa bahwa
Kenapa ya kita harus minta maaf ya? Kenapa ya kita harus memikirkan orang lain ya? Kenapa ya? Kenapa dan kenapa gitu ya? Karena di sini teman-teman, kita setiap kita omongan ucapan itu, kita kalau berbicara dengan orang lain, kita tuh harus bisa menjaga hati orang, bisa menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ngomong kayak gitu udah merasa bener gitu loh. Kita ngomong itu udah merasa bahwa kita itu tidak seperti mereka gitu loh. Jadi kadang kita kalau ngomong kita itu, apalagi kita tunjuk-tunjuk orang ya, kita tunjuk orang dengan satu telunjuk. 4 jari itu masih ada di tempat kita sendiri loh. Jadi di sini ya teman-teman, ibaratnya itu kita menunjuk orang dengan satu. 4 jari itu masih ada di dalam diri kita itu, ibaratnya jangan suka menunjuk-nunjuk ataupun suka menilai orang nggak baik, karena di dalam diri kita tuh masih ada sesuatu yang perlu dibenahi gitu loh. Jadi kita berbicara dengan orang lain, kita ya setidaknya kita ngomongnya yang bagus, jangan kata kasar, jangan yang suka membanding-bandingkan ataupun suka yang menilai gitu. Kita boleh memuji tapi asalkan kita jangan membanding-bandingkan orang lain gitu loh. Kadang-kadang orang juga rasanya tidak suka apalagi sentimen dengan kita. Sehingga kita kata kerjasamanya kita mikir-mikir dulu dah, gak mau dah. Kita kasih 1 minggu lah, apakah Kak beginilah begitulah gitu ya teman-teman. Ya jadi di sini ya saya himbau, dewa penolong Anda sudah di depan mata, tapi dewa penolong itu jangan Anda kecewakan sampai berubah menjadi orang tidak diinginkan dan akhirnya semua rencana yang Anda alami itu sampai saat ini Anda mendapatkan suatu kesulitan, yaitu karena Anda sendirilah yang lakukan itu semua. Kalau bisa mintalah kembali hubungan harmonis dan mintalah maaf ya, sehingga ya mungkin ya dengan mudah-mudahan bisa mendapat satu kebaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan tujuan rencana gitu ya. Nah, jadi di sini ya karena Anda di sini kan pencerahan Anda kurang bagus ya. Saya himbau ya, saya sarankan Anda pencerahan aura dengan cara mandi bunga ya. Bersihkan seluruh aura Anda supaya Anda bisa kembali normal dan melakukan sesuatu aktivitas yang baik ya, sehingga bisa mendapatkan suatu hoki rezeki. Nah, jadi di sini juga ditambah lagi Anda bisa membuat suatu kata magic money supaya magic money bisa menarik hoki rezeki dan dewa penolong buat Anda. Sehingga ya di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mendapatkan suatu hal yang tidak baik, pasti ada magic money lagi yang bisa memberikan kita tuh suatu kekuatan dalam hidup kita, ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya bukan berarti kita sudah membuat magic money, kita selalu mengandalkan magic money, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu salah, teman-teman. Karena itu magic money itu hanya sebagai perantara saja. Kita tetap berdoa, kita tetap sembahyang, sholat, ya. Karena magic money hanya sebagai perantara untuk membantu Anda suatu hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, jadi jika Anda cukup bisa berdoa, ya magic money juga bisa lebih lancar menarik suatu hal yang baik buat Anda ya teman-teman ya. Ya, oke, di sini teman-teman ya sudah cukup paham ya. Jadi kartu pertama dengan kucing warna orange, Anda harus lebih mematangkan diri secara mandiri dan dewasa. Tutur kata Anda, hati dan jiwa Anda harus bisa lebih bersih dan lebih baik lagi jika ingin mengajak kata kerjasama dan ingin mengajak suatu hubungan yang lebih harmonis dan lebih dekat lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini kartu ramalan pertama sudah selesai. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya. Anggap saja hasil ramalan ini sebagai suatu pembukaan untuk melakukan sesuatu ya, sehingga Anda benar-benar bisa menemukan mana yang pembenahan diri dan mana yang perlu diintrospeksi diri ya. Oke teman-teman, ini saya akan melanjutkan untuk kartu yang kedua.
Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan lagi kartu yang kedua dengan simbol kucing warna hitam ya. Kucing warna hitamnya itu kartu yang kartu yang kedua ya. Di sini saya akan merapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan membuka dulu kartu yang di tengah ya. Kartu yang di tengah ini mengatakan bahwa ada suatu kata kesabaran ya. Nah, rasa kekesalan hati dan kecewa ya, tapi tidak sampai sakit hati ya. Nah, jadi di sini ada kesabaran, kesel dan kesal ya. Di sini ya kesel, kecewa ya. Di sini dengan suatu kata seorang wanita yang berambut ikal ya, kulitnya hitam, badannya ideal. Nah, di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa perasaan si wanita ini banyak bersabar dan banyak dikecewakan ya, tapi tidak sampai sakit hati, tapi dia kesel gitu. Ya, coba saya akan lihat lagi buka kartu yang selanjutnya. Di sini dua kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata tujuan, ya, ada suatu rasa semangat, perhatian yang tinggi ya di sini ya. Ada suatu kata hal yang baik, di sini ada kata tujuan. Jadi di sini ya tujuan apa yang bisa Anda jalankan ya, sehingga Anda jangan sampai mendapatkan suatu kesulitan ya. Saya akan buka lagi kartu selanjutnya. Di sini nih mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bersedih ya, sedang kecewa. Nah, di sini adalah orang yang berkulit sawo matang. Nah, badannya tegap juga badan berisi ya, kulitnya bersawo matang. Ini. Di sini ada kata kesedihan nih dalam suatu tahap rencana tujuan nih. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi ada seorang wanita berkulit hitam ya, rambutnya ikal. Nah, di sini juga ada seorang pria yang berkulit sawo matang ya. Di sini juga ada suatu kata perasaan kecewa, kesel, ada kata sedih juga dari seorang pria ini ya. Ada apa dengan mereka ya di sini ya? Coba saya akan buka lagi kartu sebelahnya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa ada banyak suatu amarah yang tidak baik sekali. Di sini kalau saya lihat sini suatu kondisi yang Anda dapatkan itu mendapatkan suatu kesulitan, itu tuh sangat susah Anda dapatkan ya untuk mendapatkan suatu jalan keluar ya. Di sini ada suatu kata amarah, emosional tidak stabil, hoki rezeki tidak ada, ya di sini juga banyak halangan. Di sini dua kartu ini mengatakan bahwa, nah kehidupan Anda kurang ketegasan hati, kurang punya prinsip, punya suatu kata kewibawaan pun tidak ada. Di sini juga ya kartu ini mengatakan bahwa banyak gelisahnya, banyak tidak mendapatkan suatu dukungan, banyak mendapatkan suatu harapan yang palsu, banyak sering ditipu dan banyak sering dinoko-nokoin, dibohongin ya. Jadi dua kartu ini kehidupan Anda itu sangat hancur sekali. Jadi tidak mendapatkan suatu ketetapan hati dalam melakukan sesuatu. Ya. Jadi di sini kalau digabung ya, digabung ini di sini mengatakan bahwa kartu ini sangatlah jelek sekali, tidak mendapatkan suatu kepastian dalam menjalankan suatu kehidupan. Jadi di sini kartu ini kalau saya lihat ini sangat jelek sekali, tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Kata positif, kata harapan yang bisa Anda dapatkan tidak ada sama sekali, nihil. Ya, jadi kesulitan yang Anda jalankan itu sangat bertubi-tubi sekali. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa Anda dapatkan suatu harapan yang baik. Ini sangat bagus sekali loh. Di sini ada dua kartu 8 merah, ada dua kartu yang sangat bagus sekali. Cuman di sini Anda kurang bisa menggapai suatu harapan yang baik. Anda suka sembarangan, Anda suka neko-neko, Anda suka main-main, Anda tidak mau serius, sehingga semua hal yang baik itu semua pergi menjauh. Nah, di sini sangat bagus sekali loh, ada 28 angka merah di sini. Di sini adalah cahaya titik terang yang sangat bagus sekali. Tapi di sini Anda salah jalan. Nah, Anda salah jalan. Nah, Anda bertemu dengan orang ini. Nah, orang yang berkulit sawo matang, orang yang berkulit kuning langsat, ya seorang wanita berkulit sawo matang, kuning langsat yang berkulit seorang pria gitu ya, kuning langsat ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sebenarnya ini bisa bertemu dengan dewa penolong loh ini loh. Ini sebenarnya dewa penolong loh ini loh teman-teman. Anda memilih kartu kedua dengan kucing warna hitam. Ini sebenarnya bagus sekali loh ini dewa penolong ini. Cuman karena di sini Anda anggap sepele, jadi akhirnya semua tuh yang datang baik kepada Anda tuh semuanya Anda tidak hiraukan. Sehingga apapun semuanya Anda kecewakan orang lain. Nah, jadi di sini loh teman-teman, kalau saya lihat ya, ada suatu kata yang baik,
ya sebenarnya bisa Anda jalankan ya. Sebenarnya kalau saya lihat di sini ya, ini orang yang seorang wanita berkulit hitam ya, berambutnya ikal. Di sini kalau saya lihat, sebenarnya kalau misalnya Anda udah benar-benar menjalankan suatu rencana, bertemu dengan orang ini yang berkulit hitam, ya, Anda sudah mengecewakan dia. Sebenarnya suatu harapan yang baik. Di sini juga ada kata sedih. Nah, di sini ada suatu kata teman ya, ataupun rencana tujuan dari bisnis yang Anda terapkan ya. Di sini juga seorang pria berkulit sawo matang. Ini pun juga ada kata sedih ini. Nah, ini juga tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini juga sebenarnya ada dewa penolong tapi semuanya pergi menjauh. Nah, itu semua berdasarkan dari Anda sendiri. Anda bisa melakukan sesuatu halnya Anda sendiri Anda yang ngatur, Anda lakukan. Tapi di sini ya, Anda sembrono, Anda anggap enteng, Anda anggap sepele. Jadi apapun yang Anda lakukan tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Ya, suatu kesehatan, maksudnya suatu akal budi, ya, suatu pikiran itu Anda gunakan bukan pada tempat waktunya gitu loh. Bukan pada situasi kondisi yang menguntungkan, tapi Anda tuh sembarangan mengambil ataupun menjalankan suatu hal yang baik. Jadi di sini kartu kedua ini mengatakan bahwa sebenarnya mendapatkan suatu harapan yang baik. Di sini semuanya hal yang baik loh. Di sini bisa bertemu dengan dewa penolong. Tapi Anda salah jalan. Anda tidak punya suatu kata kemandirian dan kedewasaan. Kematangan dalam mengambil suatu keputusan itu semua tidak ada. Harapannya apapun semua itu semuanya harapan palsu. Jadi apapun hasilnya itu semuanya nihil. Jadi di sini teman-teman, baik Anda ada seorang wanita, seorang pria, Anda jalankan itu semuanya itu ya tidak ada ketetapan hati, kurang adanya berdoa, kurang adanya berjuang, kurang adanya usaha keras. Jadi semuanya itu di sini semua ya sebenarnya Anda bisa mendatangkan suatu harapan yang baik, bisa mendatangkan suatu kata dewa penolong. Tapi semuanya tuh semua hal yang baik berubah menjadi suatu kata kesulitan. Kesulitan yang bagaimana Anda yang sendiri yang rasakan, Anda sendiri yang alami. Anda mau kayak gimana ya Anda sendiri. Di sini sekarang, kalau saya lihat di sini semua, kehidupan Anda itu sangat ruwet sekali, ribet gitu. Masalah Anda itu sebenarnya itu ada di sini pada dewa penolong nih. Semua dewa penolong ini semua datang membantu Anda. Tapi di sini, ini bertemu dengan orang berkulit hitam, berkulit sawo matang. Ini semuanya itu juga ikut membahu kepada Anda. Tapi di sini ada kata amarah nih, semua habis uang, dan uang. Di sini banyak halangannya. Halangannya apa? Kamu sendiri yang buat. Nah, di sini juga ada suatu harapan yang baik. Ini sangat bagus sekali loh teman-teman. Ini baru kali ini saya mendapatkan satu kartu ramalan yang sangat bagus sekali. Tapi di sini ya Anda gagalkan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Di sini juga ada suatu kata dewa penolong yang baik. Ya, seorang wanita berkulit sawo matang, seorang pria berkulit kuning langsat. Semua hal yang baik bisa Anda dapatkan. Tapi semuanya berubah menjadi hal yang tidak baik. Anda jalankan semua tidak berdasarkan pemikiran Anda, hati dan keputusan Anda, jiwa Anda yang mapan gitu loh. Nah, jadi di sini ya semua kesulitan yang Anda jalankan itu semua Anda jalankan, Anda alami, Anda rasakan sendiri. Satu, ya, kalau menurut gambaran saya, satu, Anda kurang adanya pendengaran yang tetap, pendengaran yang punya prinsip. Karena Anda itu pendengarannya sangat ringan sekali. Kenapa? Anda tuh begitu Anda dikasih nasihat, Anda jalankan. Begitu Anda dengarkan omongan orang, Anda juga ikuti. Begitu juga Anda ikuti saran dan solusinya, Anda ikuti juga. Jadi Anda tuh kurang ada saring, Anda tuh kurang adanya filter. Jadi di sini ya 3 kartu ini yang Anda memilih kartu ini sangat ribet sekali. Sebenarnya Anda sudah bisa menjalankan suatu kata bisnis, rencana tujuan bisa Anda jalankan untuk mendapatkan suatu harapan yang baik bisa. Anda mendapatkan jalan lurus, tapi Anda berkelok-kelok. Bentar ke A, bentar ke B, bentar ke kiri, bentar ke kanan. Kayak seperti ular berjalan gitu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya kehidupan Anda itu tidaklah susah. Sebenarnya kehidupan Anda tidaklah sulit. Anda yang memiliki suatu kehidupan yang normal dibuatlah menjadi kehidupan yang berkelok-kelok.
penuh dengan cobaan, Anda sendirilah yang ambil, Anda sendirilah yang ambil, Anda sendiri juga yang mengalaminya itu semua. Jadi di sini ya, teman-teman di sini kartu kedua itu ya, kalau saya lihat sih Anda kurang mapan lah ya. Jika memang di sini sih Anda tuh punya banyak uang, punya banyak harta ya di sini ya. Tapi di sini Anda kurang untuk bisa melakukan suatu hal. Bisa dibilang gini, belum tentu orang banyak uang, belum tentu orang punya banyak pengalaman. Belum tentu orang banyak pengalaman, belum tentu orang tuh banyak uang. Nah, orang bilang begitu kan? Ada orang bilang begitu. Belum tentu kamu banyak uang, belum tentu kamu punya bakat kemampuan yang hebat. Belum tentu kamu punya pengalaman yang banyak. Belum tentu juga orang bilang bisa bilang, kamu banyak uang, kamu kaya, kamu orang kaya, kamu punya banyak harta. Belum tentu kamu banyak makan garam. Nah, gitu kan? Ada orang bilang begitu kan teman-teman kan? Nah, jadi di sini ya, banyak uang belum tentu kamu hebat. Banyak uang belum tentu kamu pintar. Belum tentu kamu bisa banyak makan garam kehidupan. Nah, jadi di sini ya, Anda banyak pelajari, Anda banyak melakukan suatu hal yang baik dalam kehidupan Anda ya. Kalau bisa Anda banyak-banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang terdahulu. Ya, jangan selalu anggap remeh dan selalu menganggap bahwa diri Anda tuh hebat dan tidak merasa bahwa Anda tuh cukup mendengarkan omongan orang lain, udah tanpa difilter Anda jalankan. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena di sini adalah suatu kehidupan yang sangat ribet sekali dan sangat ruwet sekali. Jadi di sini sebenarnya kehidupan itu bisa Anda jalankan, tapi Anda sendirilah yang memberikan Anda suatu ujian dan cobaan dalam diri Anda sendiri. Ya, oke teman-teman, di sini jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya bisa dicatat nomor WA saya ya jika perlu ya. Saya akan bisa membantu Anda ya. Anda perlu pencerahan aura untuk mandi bunga dan buatlah magic money supaya Anda bisa mendapatkan suatu harapan yang baik, mendapatkan suatu kehidupan yang benar-benar bisa Anda matangkan dan mendapatkan suatu hasil yang pasti yang bisa Anda gapai ya. Oke teman-teman, kali ini hasil ramalan kedua sudah selesai. Saya akan melanjutkan dengan kartu yang ketiga.
Nah, sini teman-teman saya akan melanjutkan lagi untuk kartu yang terakhir, kartu yang ketiga yaitu dilambangkan dengan kucing warna putih ya. Di sini saya akan merapikan kartunya dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman Anda memilih kartu terakhir, kartu yang warna kuning. Kartu yang ketiga yaitu kucing warna putih ya. Nah, jadi di sini situasi kondisi Anda alami, Anda mendapatkan suatu kesulitan sampai sekarang ini apakah bisa dihampiri suatu dewa penolong ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu 3 kartu yang di tengah. Di sini ada 3 kartu ya. Di sini mengatakan bahwa Anda bertemu dengan suatu kata dewa penolong ya di sini ya teman-teman ya. Di sini Anda bertemu dengan kartu Joker ya, duduk ya, berdiri tegak. Ini adalah suatu kata dewa penolong. Tapi di sini ada suatu kata kesedihan ya. Kesedihannya itu dari orang ini. Nah, lagi-lagi di sini bertemu dengan dewa penolong tapi di sini Anda mengecewakan orang lain di sini. Orang yang berkulit hitam ya, berkulit hitam, rambutnya ikal. Bisa dibilang badannya kurus, tinggi langsing, ataupun badan bisa juga lumayan berisi badannya ya. Di sini ada 3 kartu yang mengatakan bahwa ada ketemu dewa penolong, tapi di sini ada mengecewakan seseorang. Jadi di sini ada sesuatu yang mengecewakan dan lagi-lagi Anda juga mengecewakan seseorang juga di sini. Nah, di sini ada kesedihan. Nah, di sini juga lagi-lagi seorang wanita berkulit kuning langsat di sini. Nah, berkulit kuning langsat ya, bisa badan berisi juga lumayan tinggi orangnya ya. Nah, jadi di sini 2 kartu ini juga lagi-lagi kata kesedihan, Anda mengecewakan seseorang lagi. Kayaknya di sini Anda lebih banyak mengecewakan seseorang daripada mendapatkan suatu hasil yang baik ya. Jadi di sini kata kartu ini mengatakan bahwa banyak halangan. Di sini ya, banyak halangan dan banyak suatu kata emosi, kata tersinggung di sini. Kalau saya lihat dari gambaran ada kata kasar di sini dalam berbicara. Di sini ada suatu ketidakkesepakatan dalam bekerja sama di sini ya. Saya akan buka lagi kartu yang sebelah kiri. Di sini kartu ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang baik di sini bisa Anda dapatkan. Tapi di sini ada kata gelisah di sini ya. Tapi di sini ini orang ini adalah ada mengambil suatu kata ketetapan hati loh. Sebenarnya bisa ingin mengajak kerjasama dengan Anda loh di sini ya. Di sini ada kata beringin terbalik ya. Di sini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata kegelisahan hati, tidak ada suatu kata keraguan, tapi di sini ada ketetapan hati. Cuma di sini banyak halangannya dan banyak suatu harapan yang tidak baik. Di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa ada suatu kejengkelan, ada suatu hal yang Anda punya hasrat, punya nafsu keinginan ya. Tapi di sini hasrat Anda itu, keinginan Anda itu, harapan yang tinggi itu susah untuk bisa Anda gapai gitu loh. Jadi hasrat Anda itu, keinginan Anda itu, harapannya tuh seperti angan-angan saja tapi tidak mendapatkan satu hasil lah, bisa dibilang nihil gitu ya. Jadi di sini ya di satu sisi Anda kayaknya sepertinya tidak mendapatkan suatu hal yang baik di sini loh. Ada suatu banyak keuntungan yang bisa Anda gapai tapi di sini juga bertemu dengan dewa penolong ya di sini ya, berkulit putih seorang wanita, badannya ideal. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini kayaknya Anda ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Anda memberikan suatu harapan palsu kepada orang lain sehingga Anda lebih banyak mengecewakan orang lain. Mereka punya keinginan, punya modal usaha yang cukup besar ya, punya modal untuk menanamkan suatu investasi dalam suatu rencana tujuan ya. Tapi di sini Anda bentar A, bentar B, bentar C gitu ya. Jadi di sini tidak memiliki suatu ketetapan hati sehingga Anda mengalami suatu kesulitan. Kesulitan yang bisa Anda gapai yang Anda sendirilah yang ngatur sendiri. Kenapa bisa begitu? Dan akhirnya Anda mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Jadi di sini kalau untuk suatu kartu di sebelah kanannya ini ya, sebenarnya kita jangan lihat di sini dulu ya. Kita lihat di sini dulu. Sebenarnya suatu harapan yang baik, jalan cahaya titik terang, suatu kata perhatian ya, suatu rasa semangat yang sangat tinggi, jalan cahaya titik terang itu semua ada loh di sini loh teman-teman. Di sini ada kata baik loh di sini. Di sini 4 kartu ini sangat bagus sekali. Cuma di sini banyak halangannya. Halangannya dari apa? Dari Anda sendiri. Anda sendiri kurang baik. Anda sendiri punya keinginan tapi harapannya itu susah untuk bisa dijalankan di sini loh. Nah, satu di sini ya kalau saya lihat sini
pencerahan aura Anda tuh sangat gelap sekali, makanya Anda sangat susah Anda melakukan suatu hal yang baik. Jadi Anda sangat susah untuk bisa menggapai suatu harapan yang bagus yang bisa Anda jalankan. Sebenarnya di sini ada kata dewa penolong sangat bagus sekali, apalagi yang terutama di sini orang berkulit putih. Ini sangat bagus sekali. Nah, Anda sangat bagus. Sebenarnya Anda punya tujuan hidup, Anda punya harapan yang cukup tinggi. Cuman di sini ya Anda lakukanlah secepatnya pencerahan aura ya. Secepatnya Anda lakukan suatu pembersihan aura ya. Karena di sini kalau saya lihat pencerahan aura itu harus Anda bisa Anda gapai, harus bisa Anda capai. Ya, karena di sini jangan terlalu lama untuk mendapatkan satu hal positif yang baik. Ini sangat bagus sekali loh teman-teman. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat mendominasi hati dan pikiran Anda. Harapan yang baik, jalan cahaya titik terang, di jalan keluarnya. Ya, satu kata emosi, di sini kata perhatian yang sangat cukup tinggi, kesemangat yang rasanya sangat luar biasa gitu. Tapi di sini ada satu kata halangan di sini teman-teman. Nah, ya, Anda mengecewakan orang, seorang wanita berkulit kuning langsat, Anda juga mengecewakan orang yang berkulit hitam, ya, banyak kesedihan, harapan yang baik semuanya itu jadikan harapan palsu. Teman-teman, saya tanya dulu, apakah Anda tuh lebih suka memberikan suatu harapan palsu ya? Bisa dibilang pemberi harapan palsu PHP ya di sini teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini, Anda lebih suka tidak memiliki ketetapan hati, Anda lebih suka tidak memiliki suatu kekuatan jiwa ya dalam melakukan sesuatu ya. Anda lebih banyak, kalau kata orang menilai ya, orang tuh lebih banyak itu menilai Anda tuh lebih banyak omong kosongnya, ya, lebih banyak menilai tidak ada harapannya, lebih banyak berbicara tapi kok semuanya tidak ada hasilnya, ingin dibantu tapi kok malah tidak mau dibantu gitu ya. Ingin banyak mengatur tapi tidak mau diatur gitu, ibarat begitu. Nah, jadi di sini ya teman-teman kalau saya lihat Anda memiliki kartu ketiga ini ya susah Anda mendapatkan suatu pencerahan. Ya, walaupun bagaimanapun Anda bertemu dengan 10 ataupun 20 orang ya yang mengelilingi Anda, tiap hari memberikan Anda saran, nasihat, solusi ya, bagaimana terbaik. Tapi kalau misalnya jika Anda tidak menemukan satu tujuan yang hidup, Anda sangat susah sekali. Ya, sebenarnya banyak dewa penolong yang membantu Anda, cuman ada satu kata halangan, diri Anda sendiri. Aura Anda kurang bagus, banyak sisi gelapnya, aura Anda kotor, jorok. Nah, ya, di sini bisa bilang ya, teman-teman, banyak orang bilang gini, kenapa sih saya selalu harus dibilang harus pencerahan aura, kenapa saya harus membersihkan diri saya, padahal saya setiap hari mandi sampai bersih. Pada orang-orang bilang gini, padahal saya selalu merawat diri. Ada orang juga bilang gini, padahal saya selalu meditasi ataupun selalu berdoa, sholat, sembahyang, begini segala macamnya. Karena di sini teman-teman, nah ada orang bilang mengatakan begitu kan. Nah, saya orang begini, saya pernah ada seseorang, saya nggak mau ngomong A ataupun B ataupun siapa ya, cuma saya ngomongnya inisialnya I ya. Nah, jadi saya nggak mau mengatakan inisial I itu ada seorang wanita ataupun seorang laki-laki ya, karena di sini saya bilang gini, kenapa sih harus pencerahan aura gitu ya? Karena saya pernah bilang gini sama mereka, pencerahan aura itu bukan hanya ada di kerjaan orang, tapi Anda sendiri yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Satu, Anda suka bersetubuh dengan orang lain, ya, yang bukan istri Anda, yang bukan suami Anda bersetubuh, Anda suka ML gitu ya. Anda juga suka mulut Anda suka ngomong hal-hal kotor jorok, Anda suka ngomong suatu hal yang tidak baik, Anda suka cakap kotor yang kata-kata binatang, kata-kata alat kelamin ataupun alat segala macamnya. Itu juga bisa merusak pencerahan aura Anda loh, teman-teman. Ya, apalagi Anda keseringan suka makan daging, ya.
seminggu berapa kali Anda tidak makan vegetarian, ataupun bahkan sebulan berapa kali Anda pun juga kurang untuk bisa makan vegetarian. Anda makan vegetarian itu juga cukup lumayan untuk membersihkan pencerahan aura Anda. Ya, terlalu banyak makan cabai, terlalu banyak makan daging-dagingan, itu juga badan kita kotor, jorok. Memang sih dalam kata biologi bilang itu sangat bagus sekali untuk kata tenaga, lemak badan kita, ya. Tapi sesekali kita vegetarian. Anda tidak mau vegetarian ya, Anda pencerahan aura mandi bunga sampai bersih gitu loh. Anda suka bersetubuh dengan orang lain yang bukan istri Anda, suami Anda juga bukan, ataupun Anda mengucapkan kata kotor, ataupun Anda menyakiti perasaan orang lain, ataupun ngajak bertengkar, berantem, ngomong ini, ngomong itu, suka menyakiti perasaan orang lain, pencerahan aura Anda kurang bagus. Jadi teman-teman di sini ya, apalagi juga Anda cakap kotor, kata-kata binatang. Nah, itu adalah pencerahan aura kurang bagus. Bukan berarti saya ngomong seperti itu, bukan berarti saya juga bersih orangnya. Enggak ya teman-teman, karena saya sendiri juga membersihkan aura saya. Nah, dengan cara mandi bunga juga, saya juga kadang sering-sering juga membina diri untuk makan vegetarian. Ya, tapi di sini teman-teman ya, hasil ramalan ini mengatakan bahwa Anda tuh harus lebih sering ya membina diri, introspeksi diri. Kalau bila perlu Anda haruslah pencerahan aura. Haruslah Anda sering-sering melakukan suatu harapan yang baik. Ya, banyak berdoa, ya. Sesekali Anda jangan suka berhubungan dengan orang lain yang bukan suami istri Anda. Itu sangat fatal sekali. Sekali Anda berhubungan, hoki rezeki hilang. Sekali juga Anda berhubungan, ya berhubungan badan dengan orang lain, harapan semuanya lost, tidak ada lagi semua. Aura Anda jelek, kotor, jorok, semua hal yang baik pergi menjauh. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya, Anda boleh lakukan. Tapi bukan berarti saya mengajari Anda yang tidak baik. Ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, ya hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa untuk dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya. Anggap saja suatu ramalan itu bersifat suatu permainan ataupun suatu hiburan ya. Jangan suatu menganggap bahwa sebagai pedoman, tapi ya suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Ya dari hasil ramalan ini Anda jalankan ya. Jika tidak ya Anda anggap saja, lupakan saja gitu ya. Nah, jadi di sini hasil ramalan sudah selesai. Anggaplah ramalan ini bisa menjadi suatu pengetahuan buat kita semua supaya kita lebih banyak membina diri dan lakukanlah suatu pencerahan aura dan buatlah magic money supaya bisa mendatangkan suatu hoki rezeki dan dewa penolong buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman subscriber, kali ini saya akan mohon pamit ya. Evan Jaya sampai di sini dulu untuk meramal ya. Sekian dan sampai jumpa.